Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian semua, dan saya lihat mukanya cerah-cerah merona di sini. Udah siap belajar kitab suci sama Romo Vano? Kasih jempolnya. Coba saya mau lihat jempolnya. Oke, mantap. Sudah siap memuji Tuhan juga sebelum kita mulai? Kasih jempolnya lagi. Oke. Baik. Boleh Bapak host dikasih layar screen buat lagu pembukanya? Baik. Kita akan awali dengan lagu pujian. Meskipun kita terpisah jaraknya, saya berharap teman-teman juga ikut menyanyi, karena lagu yang dinyanyikan itu adalah 2 kali doa yang kita ucapkan. Dan kita percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian yang kita lantunkan. Amin. Oke, lagunya Kasihmu Tiada Duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diri apa adanya selain kasih Yesus. Tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku, jadikan selain kasih-Mu. Yesus, mari bersama-sama katakan, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai lagi ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita percaya kasih Tuhan tiada duanya untuk hidup kita. Kalau kamu pada saat ini mengalami kesendirian, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Sama-sama kita ulang lagi. Kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diri, jadikan selain kasih-Mu. Yesus, mari bersama-sama Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
bunganya. Terima kasih Tuhan. Baik teman-teman, kita awali pertemuan Bible Study ini dengan tanda kemenangan Yesus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ramadan di rumah. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji dan Tuhan yang kami muliakan. Allah. Ya Tuhan, pada saat ini dengan segala kerendahan hati, aku mengangkat syukur kepadamu Tuhan, sebab segala anugerah, rahmat, kasih dan cintamu selalu menyertai kami sampai dengan detik ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini kami anak-anak-Mu dapat kembali berjumpa Tuhan dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan belajar mengenai firman-Mu, mengenai sabda-Mu Tuhan. Ya, Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau boleh mengutus anak-Mu terkasih, Romo Fano Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Romo Fano Tuhan, bibir dan lidahnya, sehingga apa yang boleh disampaikan Romo Fano melalui pelajaran Bible Study pada malam hari ini hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu sungguh haus dan rindu untuk selalu mendengarkan pengajaran akan firman-Mu yang indah Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga bagi teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung sama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh selalu lindungi bagi mereka maupun mereka, sehingga mereka boleh dapat bergabung bersama kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kalau pada saat ini anak-Mu penuh dengan kekurangan Tuhan. Tapi kasih-Mu yang menyempurnakan. Kasih-Mu yang mengenapi setiap kekurangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja pada malam hari ini. Engkau menyentuh kami dengan firman-Mu yang sungguh Tuhan. Sebab dalam firman-Mu Engkau mengatakan dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Engkau yang mau menyampaikan kepada kami, untuk memberikan kami kerinduan untuk bisa menjadi saluran berkat dan menjadi utusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, seperti yang tadi saya awal, sebelum Romo menyampaikan firman-Nya, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau sharing mengenai kebaikan Tuhan. Apapun itu, teman-teman boleh dipersilakan. Buat teman-teman yang mau sharing, bisa langsung unmute aja. Buat teman-teman yang mau sharing, bisa langsung unmute aja Zoom-nya. Ya. Suara saya masih kedengaran kan ya? Edo? Suara lu putus-putus, Dok. Tadi sama putus. Suara lu putus-putus. Gambar lu patah-patah. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa lah. Faktor ini, koneksi. Udah, silakan teman-teman. Siapa yang mau sharing, langsung aja di unmute. Malam teman-teman, malam Tante Hesti. Malam. Oke lah, silakan. Malam. Malam Romo Fano. Malam.
Jadi Kela mau sharing kisah kebaikan Tuhan tahun lalu, yaitu pada saat Mama punya kista. Mungkin Kak Remi juga mungkin masih ingat, Kela pernah cerita sama Kak Remi ya. Nah, pada saat Kela tahu, rasanya tentu campur aduk pasti ya. Tapi mungkin Kela di situ betul-betul semurung-murungnya, nggak ngerti apa yang harus dilakuin, dan tiba saat Mama di operasi, itu rasanya semakin campur aduk. Jadi sebetulnya Mama itu 2016 sudah ada kista di dalam rahimnya, tapi baru ketahuan 2018 gitu. Akhirnya diangkat, dan kalau boleh jujur semakin campur aduk rasanya ketika melihat Mama belum full recovery ya, Romo dan teman-teman dan Tante Hesti juga nggak ngerti lagi mau ngapain, tapi nggak ngerti lagi apa yang mau Kela ungkapin sama Tuhan. Tapi Kela di situ cepet-cepet pegang rosario, ambil rosario, dan puji Tuhan lebih baik dari sebelumnya. Itu sih Romo, itu teman-teman. Makasih teman-teman. Baik, Kela. Ya. Jadi kondisi Mama pada saat itu setelah operasi gimana hasilnya? Masih sudah hilang, sudah tidak ada lagi, tapi itunya kistanya. Tapi namanya ngelihat orang tua, apalagi Mama masih lemes, ibaratnya lemes karena pengaruh obat gitu ya. Jadinya dan ngeluh juga sakit gitu ya, karena bekasnya belum full recovery, bekas operasi belum full recovery. Rasanya campur aduk sih sebenarnya. Campur aduk banget, mau nangis, udah nggak bisa nangis, mau ngeluh juga ngeluh terus yang ada nanti. Jadi akhirnya cepat-cepat ambil rosario gitu, Kak Remi. Puji Tuhan. Thank you Kela untuk sharing-nya. Ya, terima kasih Kela. Kela, tapi kandungannya nggak diangkat kan, hanya kista kan? Diangkat Tante. Oh, diangkat kandungannya. Diangkat. Ya, diangkat satu. Ya, Kela dalam doa, nggak apa-apa kan anaknya dua gede-gede ya. Iya betul. Dibawa dalam doa. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, aku Kela kurang lebih kita punya punya pengalaman yang sama sih ya, bahwa ya, betul. Orang tua kita, ibu kita ya, ya. pernah mengalami pada gangguan pada saat pada rahimnya ya. Kalau Kesta mamanya Kista, kalau aku mamanya Miom. Ya. Aku ngerti banget kondisi kita sebagai anak berkecamuk. Iya, pada saat orang tua kita mengalami sakit, terutama sakitnya yang benar-benar luar biasa gitu, karena kita ngelihat kesakitannya luar biasa kan orang tua kita itu kan. Betul. Nah, rasa sakitnya luar biasa banget. Betul. Dan sampai dihadapkan harus operasi, itu makin berkecamuk ya.
Iya, Benar betul. ya? Iya, betul. Sampai Kedua apa saat ya? melahirkan anak-anak. Ya, Sampai apa ya rasanya sampai mungkin kalau mau dibilang ngeluh isinya ngeluh mulu ya. Setiap hari bukan mamanya yang ngeluh tapi Kelanya yang ngeluh gitu. Oh beda ya sama gue. ya. Gue bodo amat. Tuh. Tapi pokoknya gue juga punya yang sama sih ceritanya, cuman panjang, tapi intinya nggak ada kata lain pada saat itu. Kita cuman yang kita punya dan kita jadi kekuatan kita ya cuman Tuhan Yesus aja. Iya, iya. Maria yang juga betul. mendoakan kita. Ya. Dan puji Nah, Tuhan ketika kita menyerahkan itu sama Tuhan, kita minta doa Bunda Maria. ya, Puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar dan betul. kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Nah ya, setelah kejadian itu akhirnya sampai hari ini pun apapun kegiatannya pasti selalu berdoanya Bapa kami sama Salam Maria. Begitu. Thank you Kak Remi. Terima kasih Kayla buat sharingnya. Sama-sama Kak Remi. Oke. Satu lagi mungkin teman-teman kalau ada sebelum kita kasih. Oke, Devina. Kelihatannya Devina nih di sini. Silakan Devina untuk unmute. Kan itu tadi ceritanya merespon sharingnya Kak Oh. Kayla gitu. Oh, tepuk tangan. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing? Oke, nggak ada ya? Ada lagi? Kalau nggak ada, sebelum kepikiran nanti kalau misalnya mau sharing, info aja ya ke aku ya. Yep. Bisa privat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya beri kesempatan waktu dan tempatnya untuk Romo Pano untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Romo. Ya, selamat malam semuanya. Malam Romo. Malam Romo. Sehat semua ya? Sehat, puji Tuhan. Sehat, Ya, Romo. puji Tuhan. Lo sehat Ya. Romo. Ya, saya perkenalan dulu. Saya Romo Vano, nama lengkap saya itu Joseph Biondimato Vano. Saya sekarang ini tugas di Seminari Menengah Wacana Bakti. Ya, jadi kalau kalian tahu SMA Gonzaga, yaitu saya tinggalnya di situ. Oh, saya ada alumni juga. Ada alumni juga ya. Iya. Ya, saya ditabiskan bersama dengan Romo Andreas Subekti yang sudah mengisi minggu lalu ya. Iya. Iya, betul. Iya, yaitu sama teman satu lagi kan saya. Sahabatnya. Iya. Itu Romo 3 siapa ya? semprul ya. Satu lagi Romo Almo. Oh, Trio maaf ya. semprul. Iya. Aku datang kok. Iya, pas tahbisan. Ya, teman-teman, salam kenal ya. Nanti kita sambil jalan sambil saling mengenal satu sama lain. Presentasi yang saya buat bisa di share screen nggak ya? Bisa dong, Nang. Oke. Jago nih IT kita. Yes. Thank you. Oke, saya mau, kita ini kan pas nih bulan Maria ya. Ya. Bulan Maria, lalu sekarang ini kan lagi happening kan Rosario Laudato Si. Ya, Ya, ada yang betul. rajin ikut ya. Ya. Saya kira ini tidak hanya soal kita diajak untuk mencintai bumi, tapi kita diajak juga untuk mencintai Rosario, tadi seperti yang Kayla sharingkan, juga mencintai Bunda Maria. Ya. Maka saya memberi judul pelajaran kita ini dengan Maria perempuan yang dipilih oleh Allah. Ya. Mungkin judul ini agak familiar karena ada lagunya kan. Engkau yang dipilih Allah, Bapa di surga. Ya. Nah, seringkali kita menyanyikan lagu itu, tapi maknanya apa sih? Kenapa sih harus Maria? Gitu. Harus Maria yang sebagai perempuan yang dipilih oleh Allah. Kenapa nggak yang lain? Ya kan di kitab suci juga banyak tokoh-tokoh perempuan yang lain ya. Entah Elizabeth, gitu ya. Entah Maria yang lain, istri Kleopas, atau Maria siapa, saudara yang lain. Nah, kenapa Bunda Maria yang kita kenal?
Nah, maka semoga judul ini semakin memperdalam doa Salam Maria kita, ya, sehingga kita semakin juga menghayati doa rosario itu yang selalu berulang-ulang kita doakan. Gitu. Nah, saya mau mengajak teman-teman salah satu deh untuk membaca dulu Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Bisa salah satu volunteer? Siapa sukarela boleh. Sorry, Ada yang mau? apa tadi? Semua bawa kitab suci nggak nih? Semua bawa kitab suci nggak? Lukas bab 1 ayat 26 ya, Mo ya? Iya, Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 dulu deh. Oke deh, saya baca deh. Ya, silakan Reni. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mak, kalau kesini tolong ambilin. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Ya. Nah, ini bacaan yang sudah sering kita dengar. Nah, kita mau melihat apa sih yang dimaksud penginjil Lukas. Nah, kita bisa masuk ke slide selanjutnya. Oke. Yang namanya Injil itu selalu bersifat seperti cerita ya, karena ini ditulis oleh seorang pengarang yang disebut oleh Lukas itu dari berbagai tradisi. Ada yang disebut sebagai tradisi lisan, lalu berkembang juga tradisi tertulis pada zaman itu. Maka Injil Lukas yang menjadi kekhasannya itu mengisahkan, menceritakan kanak-kanak Yesus secara lengkap. Ya, ini mulai dari pemberitaan malaikat yang baru saja kita dengar, sampai nanti dengan kisah Yesus itu ditemukan di dalam bait Allah. Jadi kisahnya cukup lengkap. Kalau bisa membandingkan dengan Injil-Injil yang lain, Lukas itu cukup lengkap. Dan kita melihat juga, nah, yang disebut sebagai kabar gembira, ya, yang berasal dari Allah itu di dalam teks Injil yang baru saja kita dengar ini melibatkan peran manusia, secara khusus seorang ibu. Maka tadi dikatakan juga firman itu menjadi manusia, yaitu karena ia membutuhkan Allah, membutuhkan peran manusia untuk menjadi penyempurna kabar keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri. Maka tidak Allah ujuk-ujuk itu muncul, kalau Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia, tidak langsung jatuh dari langit ya kan, nggak mungkin. Tapi Allah melibatkan itu peran manusia ya, Bunda Maria ini. Dan Injil tentang Maria ini yang bagi saya khas itu
Karena Lukas itu mengisahkan percakapan yang ini luar biasa. Dan kita akan melihat kenapa sih luar biasa di kata ini, yang menunjukkan bahwa Maria ini tidak hanya sebagai seorang ibu pada umumnya, tapi ia sungguh menjadi ibu bagi Tuhan Allah Yesus sendiri. Maka tanpa peran Maria sebagai ibunya, ibu Yesus, maka Yesus itu tidak dapat dilahirkan atau dikatakan sebagai juru selamat yang sungguh Allah, sungguh manusia. Ya, ini sebagaimana kita sering mendengar itu ya. Maka ini yang menjadi salah satu indikasi bahwa Yesus itu sungguh manusia, ya lewat dia lahir juga dari seorang ibu, ya seperti manusia pada umumnya. Yang kehadirannya di dunia itu karena dilahirkan. Nah, nanti kita lanjut ke slide selanjutnya, next. Nah, Lukas memberikan banyak pengaruh dalam hal penghormatan terhadap Maria, yang dalam perkembangannya menjadi tradisi Kristen. Jadi gini, memang tidak dikisahkan Maria itu orang yang seperti apa. Tetapi menurut para ahli yang saya baca, juga saya pelajari, Maria ini perempuan yang sederhana. Dia nggak punya kedudukan yang hebat, sebagaimana dia wanita yang memang sungguh sangat diagung-agungkan. Dia hanya perempuan yang pada umumnya sama, ya, pada waktu itu. Maka ia juga nggak dijelaskan sebagai orang yang selalu benar dalam memegang hukum Taurat. Ada juga dia mengalami ya kejatuhan. Maka di tengah masyarakat, Maria ini tidak mempunyai kekuatan yang pada waktu menerima kabar gembira itu sangat berpengaruh. Karena ia masih sangat muda. Ada yang mengatakan ya umurnya ya tidak tahu kepastiannya 14 tahun, bayangkan. Masih remaja gitu ya. Hidup dalam dunia yang serba dalam tradisi Yahudi, Taurat itu diatur kebanyakan oleh pria. Jadi ya bisa dikatakan Maria ini bukan orang yang kaya secara ekonomi, tapi ya perempuan yang sederhana. Nah, namun demikian ya Maria ini memperoleh karunia di hadapan Allah dan rahmat yang istimewa. Yang diterima Maria ya ini menampilkan pemahaman Lukas atas tindakan Allah yang paradoks. Kenapa dikatakan paradoks? Hampir bertolak belakang bayangan manusia. Karena gini, pada waktu dia menerima kabar gembira, apakah itu langsung dikatakan bahwa ini kabar gembira dari Allah? Enggak. Karena dalam ayat 29 itu Maria terkejut. Seperti orang yang nggak tahu apa-apa, kenapa gua gitu loh. Nah, ini Maria juga mengalami keterkejutan dan dia tidak mengatakan ini langsung kabar gembira dari Allah. Jadi ada proses di mana Maria ini sungguh merenungkan, ini benar nggak ya? Apa yang dikehendaki Allah? Maka sekali lagi Maria secara manusiawi pada waktu itu tidak mengatakan ini kabar gembira. Mungkin ya karena tadi latar belakangnya tadi ya. Masih muda, belum punya suami, masih tunangan gitu ya. Ya kan? Lalu dia harus mengandung. Nah, ini hukuman sosialnya juga sangat berat gitu kan. Hukuman sosial kalau orang itu mengandung di luar nikah adalah hukuman rajam. Ada ketakutan ini dari dalam hati Maria ya. Sebagai orang yang belum bersuami ya, maka ada ketakutan kan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sebagai wanita perempuan yang sederhana, ia mengalami ketakutan itu ya. Nah, kita melihat di mana bukti bahwa Maria itu sungguh menjadi pribadi. Ini kita masih membahas apa yang dimaksud di balik Injil Lukas ini ya. Kita lanjut. Nah, Lukas memberikan perhatian yang cukup besar pada karakter atau sosok perempuan. Ya, maka perhatian khusus kepada Maria ini dimaksud menampilkan identitas Yesus melalui identitas Maria yang nggak bisa dilepaskan. Peranan hubungannya Yesus dan Maria selalu berhubungan. Maka dalam perkembangannya juga muncul ajaran-ajaran gereja, Maria diangkat ke surga, gitu ya. Salah satunya itu. Jadi peran dan hubungannya ini tidak bisa dilepaskan. Dan Lukas ini bagi saya menarik karena dia menulis suatu pemahaman sejarah dan latar belakang dari setiap tokoh, cukup detail ya. Dan itu harus kita terka-terka sih memang. Karena Lukas itu membuka dengan keselamatan Allah yang dipahami oleh Maria,
Itu nanti. Pada Kidung Maria yang sering kita dengar kan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini suatu iman yang dimiliki oleh Maria. Mengatakan bahwa Allah itu juru selamat. Padahal dia belum melahirkan Yesus pada waktu itu, tapi dia punya keyakinan itu. Maka keterpilihan Maria itu pertama-tama harus berangkat juga bahwa dia orang yang pertama mendengar dan menerima kabar dari Allah. Ya, sekalipun tadi kabarnya ya tidak langsung menjadi sukacita bagi Maria. Nah, maka ini yang menjadi pola pewartaan dan mengandungnya seorang perawan ini menjadi topik yang penting dari Lukas. Berbeda dengan Matius. Matius itu percakapan malaikatnya itu lebih kepada Yusuf ya, supaya engkau jangan meninggalkan Maria sebagai tunanganmu. Kamu harus bersama dengan Maria. Oke. Ini yang menjadi kekasan supaya dipahami dari Injil Lukas latar belakangnya itu dan kisah-kisah di balik penginjil Lukas, kisah Maria di balik penginjil Lukas. Kita lanjut next. Nah, kalau kalian membawa kitab suci yang buku, ini boleh dicoret-coret. Ya, saya harapkan itu. Kita mau mengupas habis ini. Nah, kita bicara soal ayat-ayat seputar Bunda Maria. Kenapa dia bisa dikatakan dipilih oleh Allah? Dari kata pertama itu salam, hai engkau yang dikaruniai. Ini boleh digarisbawahi ya. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Seperti dalam doa salam Maria kan juga itu ya. Salam Maria, penuh rahmat. Ini dalam bahasa Ibrani disebut sebagai itu, kekaritomene. Jadi ini seorang yang diberkati dan diberikan suatu rahmat. Ini ungkapan kata sifat ya, kata sifat yang bisa berarti juga engkau yang dikaruniai. Hanya ditunjukkan kepada seorang yang beroleh kasih karunia, yaitu Maria. Ya, jadi karunia ini sungguh berasal dari Allah dan mengangkat dan memilih Maria supaya menjadi saluran di dalam penebusan Allah. Saya ambil contoh gini. Misalnya kata sifat ya. Nasi campur kenanga itu enak. Enak itu kan kata sifat. Ya. Tetapi sekali lagi ini selera orang, ya kan. Kata enak itu juga bisa ditempatkan di nasi campur yang lain. Ya, mungkin teman-teman lebih kenal ya nasi campur di mana gitu ya, di Bintaro. Atau oke lah itu kan makanan ya. Misalnya Chelsea Islan itu cantik. Ya. Ya cantik ini kan ya tergantung relatif. Saya juga bisa mengatakan Chelsea Islan itu nggak cantik. Cantik itu bisa untuk orang lain. Tetapi kekaritomene ini hanya menjadi milik Maria. Ini nggak bisa ditempatkan ke orang lain, tokoh perempuan manapun yang ada di dalam kitab suci. Gitu. Semoga paham ya. Jadi ini kekaritomene ini hanya engkau yang dikaruniai ini hanya milik Maria. Ya, kalau dalam bahasa asli kita karena belajar bahasa Indonesia, karena kitab suci kita bahasa Indonesia, ya kita hanya menemukan itu. Engkau yang dikaruniai itu ya mungkin ada tokoh lain dalam perjanjian lama mungkin juga gitu ya dikatakan engkau yang dikaruniai. Tetapi ini sekali lagi engkau yang dikaruniai ini hanya milik Maria. Kalau di dalam bahasa Inggris full of grace. Ave Maria gratia plena. Sekali lagi ini hanya milik Maria. Nggak bisa ditempatkan pada tokoh perempuan manapun. Nah, maka ini yang bisa kita salah satu indikasi Maria itu perempuan yang dipilih oleh Allah dari ungkapan ini. Nah, dia juga penerima pertama. Ya, penerima pertama. Tadi kan saya sudah menyinggung itu. Penerima kabar. Ya, dia orang yang pertama. Itu tinggal lihat perantaraan orang lain itu ya. Dengan ungkapan Irene yang berarti damai. Damai. Nah, ini seruan ini ditanggapi oleh malaikat supaya bilang jangan takut. Ya, jangan takut. Nah, ungkapan keterpilihan lain itu juga muncul pada Roh Kudus yang akan turun atasmu. Itu dalam bahasa Ibrani eperkestai. Ini juga Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang turun atas Maria. Enggak ada perempuan lain, entah itu Elizabeth nantinya. Nah, maka ini juga yang
menjadi salah satu indikasi kenapa Maria itu perempuan yang dipilih oleh Allah. Ya, karena tadi dilanjutkan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Nah, ini ungkapan yang sangat khas karena dari penciptaan bahwa Maria itu mengandung sebagai seorang perawan dan anak dalam rahimnya itu adalah anak yang diciptakan baru yang disebut kudus, anak Allah. Jadi dimulainya pemenuhan janji keselamatan Allah bagi manusia ini pada diri Maria. Maka kita mungkin pernah mendengar Maria itu dikatakan sebagai Hawa baru. Ya, karena Hawa yang dalam perjanjian lama itu ya gagal, ya gagal dalam hal menjaga kepercayaan Allah. Tetapi Maria sekali lagi dia dikatakan sebagai Hawa baru karena Allah itu ingin memperbaiki hubungan atau relasi manusia dengan Allah tuh ya lewat itu sekali lagi peran manusia, peran Maria harus langsung sampai ke akarnya. Ya udah, dia memilih, Allah memilih Maria sebagai seorang perawan yang mengandung Yesus. Maka ini dimulai pemenuhan janji keselamatan Allah yang semenjak perjanjian lama itu sudah dikisahkan ya. Puncaknya sampai pada diri Yesus Kristus yang kita imani. Ini merupakan janji keselamatan Allah. Ya, itu menjadi puncak pewahyuan kita juga. Oke, kita lanjut. Nah, ada ayat lain lagi. Tadi sudah saya singgung, penuh rahmat. Lukas bab 1 ayat 30. Jangan takut engkau, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sekali lagi, kata kasih karunia ini diulang. Tadi kan engkau yang dikaruniai. Nah, sekali lagi kasih karunia. Nah, ini sekali lagi mengandung ungkapan yang khas bagi Maria. Memperoleh kasih karunia di hadapan Allah sebagai seorang yang dipilih oleh Allah. Dan ia awalnya ragu-ragu, takut juga. Tapi dia akhirnya mengalami sukacita. Nanti kenapa dia mengalami sukacita? Kita akan melihat di bagian selanjutnya. Jadi Maria mendengar sabda Allah ini dan melakukannya sehingga ia layak bisa dikatakan sebagai murid Kristus yang pertama. Sekalipun Kristus belum lahir ya, tapi Allah sudah punya rencana pada diri Maria. Ia sudah memilih Maria, maka berkat yang berarti Maria itu sebagai perempuan yang diberkati di antara wanita itu karena buah rahimnya. Ya. Dan karena Makarios itu yang berarti diberkati karena iman, dia punya iman. Sebagai orang yang sungguh-sungguh punya iman pada Allah yang luar biasa. Maka kita juga mengenal bahwa Maria ini, dia mengatakan kan tadi di ayat 38, aku ini hamba Tuhan. Ini merupakan tanggapan terakhir ya setelah dia menerima kabar gembira itu, yang kita bisa pelajari dari Maria, dia tidak langsung reaktif. Ya, seperti kita menerima mungkin kabar yang tidak mengenakan maupun kabar yang mengejutkan, seringkali kita reaktif, ya, langsung nyebar sana sini, gitu ya. Padahal belum tentu ada kebenarannya di situ. Kita posting berita-berita yang mungkin belum ada kebenarannya. Nah, tapi Maria ini sekali lagi dia adalah pribadi yang reflektif. Dia pelan-pelan, dia tidak langsung berkata banyak ya. Hanya mempertanyakan itu, bagaimana hal itu mungkin? Sebab aku belum bersuami. Ini hal yang wajar. Sebagai orang yang merasa, siapakah sih aku ini? Nah, maka jawaban terakhir yang perlu kita juga sama-sama imani, ini jawaban yang sungguh luar biasa. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini perjuangan Maria untuk mengenal kehendak Allah tanpa dia memandang statusnya apa, ya. Tapi ini jawaban yang dalam bahasa Latin itu ipsissima verba. Kalau dalam bahasa Inggris ipsissima itu superlativus, superlatif, ya. The most, the best, ya. Ini ungkapan yang harus digarisbawahi juga. Ketika kita menerima kabar yang mungkin tidak enak, tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, jawaban dari Maria ini semoga bisa menjadi kekuatan buat kita.
aku ini hamba Tuhan. Ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu, bukan perkataanku, bukan mauku gitu loh. Kalau mauku ya aku nikah dulu lah gitu. Kenapa harus aku masih bertunangan belum punya suami, aku sudah mengandung duluan. Nah, ini menjadi sekali lagi perjanjian keselamatan antara Allah dengan Maria itu, dengan ungkapan ini tuh ya selalu dijaga. Artinya Allah ketika memberikan kabar itu tidak langsung meninggalkan Maria begitu saja. Allah menyertai Maria dari semenjak kabar gembira itu disampaikan sampai nanti perjuangan untuk harus merawat Yesus. Ya, maka identitas Maria ini juga selalu kembali pusatnya kepada identitas Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias dan Juru Selamat. Nah, identitas Maria sebagai pribadi yang dipilih Allah itu juga karena Yesus. Ya. Kalau dia melahirkan anak yang lain, mungkin ya tidak bisa dikatakan sebagai pribadi yang dipilih Allah. Nah, itu. Semoga gambaran ini ketika kita mendoakan Salam Maria itu semakin nyantol, semakin sungguh menghayati betul Maria. Oke, kita lanjut. Nah, Maria ini dikatakan sebagai figur perempuan yang dipilih oleh Allah. Sekali lagi tadi saya ulangi lagi ya. Karena dia memperoleh kasih karunia. Engkau yang dikaruniai. Ya, engkau yang beroleh kasih karunia. Ini ditandain gula di garis merah, gula di stabilo dalam kitab suci. Ini menunjukkan indikasi Maria itu sungguh pribadi yang dipilih Allah. Selain itu adalah hikmat Allah yang merupakan karunia terbesar yang bisa dinikmati manusia. Maka sekali lagi yaitu karena ada perjanjian antara Allah dan manusia, antara Allah dengan Maria, maka sejak awal kelahiran hingga Maria itu melahirkan, Maria tetap dalam penyertaan Allah. Karena sekali lagi dia sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Nah, meskipun pengarang Injil termasuk Lukas, ini nggak menyebutkan eksplisit ya Maria ini sebagai perempuan yang dipilih oleh Allah, tetapi sekali lagi ada tadi indikasi-indikasi keterpilihan yang bisa kita temukan terutama dalam ungkapan engkau yang dikaruniai. Dan dia menjawab terakhir itu dengan sangat indah, luar biasa ungkapan iman ini, aku ini hamba Tuhan. Maka posisi Maria adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, yang sekali lagi terjadi antara kesepakatan pribadi sebagai manusia dan juga keyakinan pada mukjizat Allah. Maka figur yang sempurna untuk mempelajari kedudukan wanita dalam tradisi Yahudi itu ada pada diri Maria. Nah, sejak awal Maria itu dimurnikan dan disucikan oleh Allah. Tuh, maka muncul yang seperti kita tahu, Maria dikandung tanpa noda dosa. Salah satunya itu. Kita lanjut. Nah, keterpilihan ini dengan Lukas menghadirkan Maria sebagai orang pertama yang tadi dikatakan. Dia mendengar dan menerima serta mewartakan kabar sukacita itu. Karena selanjutnya kita membaca ketika dia mengunjungi Elizabeth, ini kabar gembira yang diwartakan oleh Maria. Mungkin bisa salah satu membaca ayat 39 sampai dengan 45. Volunteer, silahkan. Siapa membaca? Sorry, Romo, Lukas berapa? Lukas bab 1, 1 ayat 39 sampai 45. 39 sampai. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Salah satu, silakan. Baiklah, saya yang membacakan. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu.
siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, teman-teman. Ini di ayat 39 itu perjalanan ya. Perjalanan beberapa waktu kemudian Maria berangkat dan langsung berjalan ke pegunungan ya, menuju ke sebuah kota di Yehuda. Ini perjalanan yang bukan perjalanan pendek ya. Tapi apa yang terjadi pada Maria? Dia sudah mengalami ini sebagai kabar sukacita. Maka kalau kita mengalami sukacita itu kan apapun akan kita kerjakan ya. Mau berjalan sejauh berapa kilometer pun kita jabanin lah. Ya, termasuk itu ya kalau kalian harus menjemput orang yang dikasihi, orang yang dicintai kan juga gitu ya. Karena itu ya sukacita. Saya melakukan ini karena sukacita. Nah, itu yang terjadi pada Maria. Maka panggilan kemuritan ini memang tidak menjadi pesan yang utama dalam Injil Lukas, tapi sebagai suatu akibat yang wajar ya. Orang mengalami menerima kabar sukacita itu setelah dia harus bergumul dengan pengalaman keterkejutannya tadi. Maka panggilan kemuritan Maria ini selalu bertitik tolak pada ungkapan tadi, jangan takut, hai Maria. Jangan takut kita semua menghadapi situasi pandemi ini. Karena itu juga sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebelumnya Maria juga sudah diberitahu bahwa panggilan kemuritannya ini merupakan karunia dari Allah sendiri yang tadi kita yakini sebagai keterpilihan Maria. Maka kesetiaan Maria untuk menjawab panggilan dari Tuhan itu sungguh menjadi ungkapan yang ditutup dengan sangat indah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini totalitas Maria. Maria sepenuh hati menjalankan tugas ini. Entah yang dihadapi apa nggak tahu, nobody knows. Entah yang dihadapi dia akan ya baik-baik saja, tidak ada bersinggungan dengan masyarakat, ya nggak tahu juga. Tapi nyatanya apa yang terjadi pada diri Maria dan Yosef? Harus menghadapi perjuangan yang tidak mudah juga kan, ditolak di sana sini ketika mau melahirkan Yesus, ya kan? Ya, ini perjalanan yang menunjukkan selalu ingat ya Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu dijalankan dengan penuh totalitas. Nah, kita lanjut. Nah, keterpilihan Maria sekali lagi kita bisa melihat dari tadi Allah mengutus malaikat. Malaikat itu menyampaikan kabar kepada Maria, dan ini menjadi kisah antara Yesus dan Maria itu menjadi pokok di dalam Injil mengenai kisah anak-anak Yesus. Jadi kalau kita membaca Injil Lukas bab 1 ini sampai bab 2, kisah anak-anak Yesus itu pusatnya di sini tadi. Pusatnya di kisah bagaimana Maria itu menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Dan ini menjadi mukjizat yang besar, terbesar bahkan. Maria mengandung Yesus ketika masih seorang perawan dibandingkan dengan Elizabeth. Yang karena Elizabeth sudah bersuami tentu saja ketika mengandung Yohanes. Nah, ini menjadi mukjizat terbesar di kisah awal Injil Lukas ini. Maka Maria menerima kabar gembira dari malaikat Allah ini tidak akan hadir di dalam Lukas kalau tidak ada pengakuan bahwa Yesus itu sebagai anak Allah. Tadi kan dikatakan, kuasa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tanpa ini semua Maria tidak bisa dikatakan sebagai pribadi yang dipilih oleh Allah. Nah, itu. Maka Maria ini menjadi sosok kunci mulai dari waktu dia mengandung dari Roh Kudus hingga kelahiran Yesus. Maka ia dapat dikatakan sebagai penghubung perantara antara yang ilahi yang berasal dari Allah dengan manusia. Ya, ini yang menjadi kunci dari pribadi Maria. Kita lanjut terakhir sebagai kesimpulan, saya ingin menutup demikian. Maria sebagai pribadi dan wanita yang benar-benar dipilih oleh Allah, perempuan yang dipilih oleh Allah, keterpilihannya ini istimewa.
bahkan mungkin melebihi keterpilihan seorang nabi manapun. Ya, maka kisah malaikat dan yang memberi kabar gembira kepada malaikat ini menampilkan bukti yang sangat khas pada tadi ungkapan engkau yang dikaruniai. Nah, itu merupakan hikmat Allah sendiri. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi sosok Maria itu lengkap. Dia ada sosok keibuan dan juga sebagai sosok kemuritan. Ini menjadi bukti kuat bahwa Maria itu sungguh menjadi pribadi dipilih oleh Allah. Ibuannya yang muncul pada mana? Yaitu, sekalipun dia seorang perawan, belum bersuami, dia berani siap untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Dan kemuritannya ada pada jawaban, ya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dua hal ini, antara keibuan, sebagai seorang ibu yang kuat, tangguh, menghadapi situasi yang mungkin dia di balik itu semua, dia harus bersinggungan dengan masyarakat, konteks masyarakat yang pada waktu itu. Ya mungkin bisa jadi kalau banyak orang mendengar itu tidak akan menerima dan akan menghukum Maria dengan hukuman rajam tadi. Nah, maka Maria sebagai pribadi yang dipilih Allah, perempuan yang dipilih Allah ini, karena dia juga punya keutamaan, punya iman yang kuat, tangguh tadi, dan juga karakternya sebagai seorang ibu yang benar-benar mau menemani putranya, tidak hanya menemani, merawat, menjaga sampai dia di kayu salib, putranya sendiri di kayu salib. Ibu mana yang sanggup melihat putranya sendiri itu berkorban demi kita manusia yang harus wafat di kayu salib, harus menderita. Nah, ini menjadi ungkapan keterpilihan Maria yang bisa kita temukan, dan kita semakin hari bisa mendoakan doa salam Maria itu yakin betul Maria sebagai pribadi perempuan yang dipilih oleh Allah. Begitu teman-temanku yang terkasih. Semoga membuka wawasan kita untuk mendoakan, semakin rajin mendoakan salam Maria di dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you. Puji Tuhan. Luar biasa Romo. Mengajaran firman-Nya. Jadi semakin mengenal ya sosok Maria itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang waktunya untuk pertanyaan nih, tanya jawab ke Romo Fano nih. Kemarin kayaknya minggu lalu banyak banget pertanyaan juga tuh tentang Maria ya. Nggak banyak banget juga sih, ada beberapa pertanyaan tentang Maria yang sebenarnya topiknya bukan tentang Maria pada saat itu. Nah, aku bilang kan minggu depan nih, tunggu teman-teman, minggu depan baru topiknya tentang Maria sama Romo Fano. Nah, silakan tuh yang mau tanya bisa langsung klik linknya Bible Study. Edo mungkin udah ada yang submit pertanyaan? Sudah ada 4 penanya. Oke, boleh ya kita tanya ya ya? Boleh. Sejauh saya bisa menjawab ya. Oke. Pasti bisa lah. Oke, pertanyaan pertama. Ini mau ada yang nanya, Romo, sebenarnya haruskah atau wajib kita berdevosi kepada Bunda Maria? Jadi hukumnya itu wajib atau apa ya kalau orang teman kita di Muslim? Jadi wajib dilakukan atau nggak dilakukan juga nggak apa-apa gitu Mo? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah ya. Langsung dijawab atau nanti nih? Monggo mau dijawab mau. Oh dijawab, oke. Kita harus paham dulu. Langsung dijawab aja mau. Langsung dijawab, oke. Kita harus paham dulu devosi itu artinya apa. Ya. Devosi artinya itu sembah sujud, sembah bakti, devere. Nah, sekali lagi yang namanya devosi itu macam-macam dalam gereja Katolik, ya kan? Ada devosi kepada sakramen Maha Kudus, ya. Ada devosi kepada Santo Fransiskus Assisi kalau barang kita ada yang hilang. Ada macam-macam lagi devosi Santo Santa. Nah, saya tidak ingin mengatakan ya kalau wajib atau tidak itu kan kita bicara soal hukum ya. Tapi kita bicara sekarang sekali lagi soal passion.
Ya. Ada banyak, yaitu sekali lagi tidak bisa sesuatu yang dipaksakan. Oh iya, saya harus devosi kepada sakramen Maha Kudus, maka setiap hari saya adorasi. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada orang yang memang berdevosi kepada sakramen Maha Kudus, setiap hari dia duduk diam 1 jam di hadapan sakramen Maha Kudus. Termasuk juga kepada Maria. Yang paling penting adalah, sekali lagi, bukan Maria yang pertama-tama kita katakan bahwa kita ini selalu menyembah Maria, ya, jangan sampai salah. Yang kita sembah adalah Allah sendiri, Yesus yang kita sembah. Maka Maria ini sebagai perantara, tadi kan saya singgung. Ada ungkapan per Mariam ad Yesum. Per itu melalui Maria, ad itu menuju kepada Yesus. Kita berdoa sekali lagi untuk Yesus. Maka kalau kita dalam misa kan, kabulkanlah, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan yang mengabulkan doa-doa kita, bukan Bunda Maria. Tapi kalau kita sekali lagi punya passion, punya cinta kepada Maria, ya silahkan. Gitu. Oke, luar biasa, Mo. Kayaknya benar-benar kita juga kadang ngerasa sebagai umat Katolik, apa namanya, ya kan kita lihat ada di gereja ada yang grup Legio Maria yang benar-benar Bunda Maria terus doanya gitu kan. Tapi sebenarnya di situ adalah sebenarnya Tuhan tetap yang mengabulkan, tapi kita ke Bunda Maria kita menghormati dia sebagai Bunda Tuhan Yesus ya, Mo. Ya. Oke, Mo, luar biasa, Mo. Oke, pertanyaan selanjutnya. Edo, boleh diliatin? Oke. Oke, Mo. Pertanyaan selanjutnya. Kalau di doa malaikat Tuhan kan ada kalimat terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah yang diucapkan Maria. Nah, Romo, dalam doa saya itu saya pernah minta sesuatu sama Tuhan. Tapi di akhir kalimat saya berkaca pada Maria yang yaitu mengucap terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan maksud saya tetap percayakan pada Tuhan. Apakah itu boleh saja, Mo? Tentu sangat boleh. Hampir mirip ya. Ya, hampir mirip tadi boleh. Pertanyaannya ya. Nah, sekali lagi, iya, iman iya. Maria itu juga, ya ini saya ingin menggarisbawahi ya. Iman Maria itu sekali lagi juga iman kepada Allah. Ya. Allah yang dikatakan sebagai tadi di dalam Kidung Maria, nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Iman Maria itu sungguh benar-benar mantap, tangguh ya. Dan berani untuk mengatakan juru selamat itu ya, itu setelah proses yang ya nggak sekali jadi. Sekali lagi tadi kan Maria itu nggak sekali, oh ya kita mengenal Maria itu ya dia langsung bisa menerima semua kenyataan ini. Enggak. Maria juga butuh proses. Tadi kan saya katakan Maria bukan pribadi yang langsung reaktif, tapi dia sungguh reflektif, berkaca dulu. Nah, kalau kita tadi juga berkaca dulu dari kehidupan kita terinspirasi dari Maria, yaitu bagi saya itu iman yang sungguh yang mungkin bisa menyerupai Maria. Kalau di dalam hidup kita selalu berefleksi dulu, refleksi itu kan berkaca dulu ya. Kita berkaca dulu dengan diri kita. Tidak langsung, nggak mau. Ketika dipercaya tugas apa, nggak mau, nolak duluan. Tapi apa yang terjadi pada Maria? Enggak, dia tenang. Lalu yes, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Oke, Mo. Udah ya, Mo? Udah. Ada lagi? Oke. Kira masih mau lanjut. Oke. Terima kasih. Mungkin terjawab ya teman ya, yang pertanyaan kedua tadi. Mungkin ada mirip yang sama pertanyaan yang pertama. Iya. Mungkin sudah terjawab ya. Boleh katanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Edo. Oke. Makin banyak kayaknya nanya nih. Oke. Oke, mau pertanyaan yang selanjutnya. Mengapa dari sekian banyak wanita yang pada saat itu, yang ada pada saat itu,
Maria yang dipilih oleh Allah untuk mengandung Yesus. Apakah hanya Maria wanita satu-satunya yang dianggap paling suci pada saat itu ya? Iya. Kita berdasar pada Allah itu sudah mengetahui kita semenjak dalam kandungan, ya. Semenjak dari dalam rahim. Itu di Mazmur ada. Gitu ya. Dia sudah mengetahui lebih banyak diri kita. Dan Allah yakin pada diri Maria yang sanggup untuk melakukan ini semua. Maka keterpilihan Maria itu juga bukan hanya tadi, sebenarnya ketika dia menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, kita nggak tahu dari kitab suci kan masalahnya nggak ada kisahnya Maria waktu kecil gimana. Tetapi yang saya pelajari, saya kan membuat studi saya S2 itu tentang ini. Di dalam Al-Quran, saudari kita yang beragama Muslim itu dikisahkan betul, sungguh. Masa kecil Maryam. Ada surah Maryam. Iya. Itu satu-satunya surah wanita yang disebut nama wanita. Di dalam surah-surah Al-Quran, di Al-Quran itu nggak ada nama wanita lain selain Maryam. Sama kisahnya kalau kalian membaca itu ya. Ada kisah yang masa kecil Maryam itu sungguh. Jadi sejak awal dia di dalam hidup keluarganya itu memang sudah dia sudah dipilih ya, oleh Allah. Maka dalam perkembangan iman kita selanjutnya muncul itu tadi yang dikatakan Maria dikandung tanpa noda dosa, itu karena semenjak dalam kandungan ya, Santa Ana ya dia sudah dipilih. Jadi Allah sekali lagi karena dia mengenal sungguh manusia, Allah yakin betul Maria yang sanggup. Ya, Maria yang sanggup. Hanya Maria. Mungkin perempuan lain itu ya masih setengah-setengah, masih ada keraguan-raguan. Tapi Maria ini Allah yakin sungguh mampu menjalani tugas perutusan ini. Ya. Karena tugas perutusan yang tidak mudah ini, sebagai seorang manusia wanita perempuan yang sederhana, mana mungkin sih saya bisa melakukan ini. Tapi karena Allah yakin iman Maria ini luar biasa. Allah memilih Maria. Oke, luar biasa Mo. Jadi Bunda Maria sendiri itu adalah hambanya Allah sendiri. Dan Bunda Maria menunjukkan dia mau taat sama kehendaknya Allah. Dan sebagaimana Allah yang punya hamba, dia tahu seberapa jauh nih hambanya ini ketika dikasih sebuah tanggung jawab atau apa ya istilahnya tantangan ya, tugas perutusan lah. Dia yakin nih Maria bisa dan mampu, dan ternyata terbukti ya Mo, bisa. Ya. Ya. Luar biasa sih. Oke Mo, terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, luar biasa. Pertanyaan yang selanjutnya Dok. Oke. Tenang Mo, semakin banyak-banyaknya juga nanti pasti kelarnya pas kok, tenang. Yang nomor 1 ini sudah. Yang mana sih Mo? Ini udah. Mengapa banyak versi dari Bunda Maria, seperti Bunda Maria de Lourdes, Bunda Maria Fatima. Bunda Maria de Fatima dan sebagainya. Oh iya benar. Ada juga tuh ya betul. Kalau itu menunjuk pada tempat ya, Lourdes, Maria, Fatima itu menunjuk pada penampakan Bunda Maria di sana. Ya. Tapi yang sosoknya satu. Ya, tetap satu. Oh, gitu ya. Iya. Tetap satu Bunda Marianya. Bunda Maria pada waktu itu menampakkan diri di. Oke. Gitu. Oke, mau lanjut mau. Tadi Romo bilang jika Maria diperuntukkan. Berarti tadi pertanyaannya tadi ada Tante Esti bilang pertanyaan sebelumnya belum dibacakan.
Yang mana Tante? Udah kok semua. Yang mana ya? Coba naik. Nih, doa Salam Maria itu rangkaian dari peristiwa-peristiwa itu belum itu. Oh, oke. Paling pertama ya ini ya. Oke, mau boleh balik lagi ke pertanyaan yang ini, ke skip tadi. Doa Salam Maria itu rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Maria. Nah, siapa yang pertama kali membuat doa Salam Maria? Lalu sering ada penampakan Maria, berarti benar Maria diangkat ke surga. Lalu dalam kesaksian yang pernah melihat Bunda Maria seperti 3 gembala di Fatima, mereka harus sering berdoa Salam Maria. Artinya doa Salam Maria itu sebenarnya awalnya diajarkan Bunda Maria sendiri dari kesaksian yang pernah bertemu dengan Bunda Maria. Ya, membuat rumusan doa Maria, persisnya saya kurang tahu ya siapa, tapi yang jelas doa Salam Maria itu kan sekali lagi berdasarkan dari ayat yang tadi kita kupas ya, dari situ. Lalu kan dalam perkembangannya, karena gereja itu punya tradisi, ya, itu dirumuskan supaya lebih kata-katanya lebih pas, ya, lebih pas, lebih tepat. Makanya kan Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu kan lebih disederhanakan, tapi tadi ada detailnya, ada pada tadi ayat yang kita baca itu ya, penuh rahmat. Kalau dikatakan sebagai Salam Maria, engkau yang dikaruniai terlalu panjang, maka dipilih kata yang tepat supaya lebih padat. Tapi asal kata rumusan doa Salam Maria ada pada ini ya, pada ayat kitab suci yang baru saja kita bahas. Gitu. Yang di Lukas tadi ya, Mo ya? Iya. Ya, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu itu sebenarnya diambil dari apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Ya kan, dasar biblisnya itu ya, Mo ya? Iya, betul. Kepada Maria itu di Lukas 1:28 ya. Kemudian, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, itu peristiwa saat Maria bertemu Elizabeth. Betul ya? Betul. Terus 42, Santa Maria Bunda Allah itu juga pada saat Maria bertemu dengan Elizabeth. Betul ya, Mo ya? Ya. Itu dasar biblisnya ya? Dasar biblisnya dari situ. Lalu selanjutnya kan ada sebenarnya doa Salam Maria ada 2 bagian. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lalu apa lanjutannya? Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang. Itu nggak ada di Lukas ya, Mo? Enggak. Ya itu dalam perkembangannya ya dogma atau ajaran Santa Maria Bunda Allah itu kemudian setelah itu dalam konsili Bapak Gereja ya, Santa Maria Bunda Allah. Jadi mungkin hanya bisa kita tafsir rumusan doa Salam Maria ini setelah konsili Efesus tahun 425. Jadi setelah itu rumusan Santa Maria Bunda Allah. Iya, Theotokos, sebutannya Theotokos. Timur ya, Mo? Iya. Itu perkembangan selanjutnya tidak berdasarkan pada Injil. Kalau yang Injil pada bagian yang pertama tadi. Ada lagi tadi kayaknya belum dijawab deh, belum semua. Apa ya? Coba. Boleh dilihatin lagi, Dok. Tadi yang tadi udah terjawab ya, yang pertanyaan yang ya. Okay. tadi ya sebelum dibacain ya, udah ya. Oke, ini selanjutnya nih. Romo mengapa banyak tadi udah. Tadi Romo bilang jika Maria diperuntukkan kepada para wanita atau perempuan. Kenapa laki-laki tidak berdoa atau berdevosi kepada Santo Yusuf? Iya. Saya tidak mengatakan Maria diperuntukkan pada perempuan. Maria tuh buat siapa aja boleh. Ya. Hanya waktu itu konteksnya di antara perempuan-perempuan yang ada di dalam lingkungan masyarakatnya Maria ya hanya Maria itu. Tapi sekali lagi Maria itu ya buat siapa aja cocok sebenarnya. Lalu devosi kepada Santo Yusuf itu juga ya sekarang ini kan
Paus kita, Paus Fransiskus kan punya devosi secara khusus kepada Santo Yusuf yang tidur itu ya. Jadi Paus Fransiskus yakin, sederhana dia iman yang devosi yang dia miliki. Di tengah dia mikirin banyak hal yang harus dihadapi oleh gereja, itu setiap kali dia malam dia tulis. Ya, apa yang harus saya selesaikan. Dia tulis di kertas, dia taruh di bawah patung Santo Yusuf itu yang sedang tidur. Nah, ini juga devosi yang bagi siapa saja bisa, sebenarnya tidak hanya sekali lagi hanya kaum pria. Oh, karena Yusuf itu cowok, jadi harus cowok, enggak. Karena Maria itu perempuan, ya harus perempuan, enggak. Siapa saja bisa. Terus ada bukti nggak sih Maria itu sebenarnya meninggal atau langsung diangkat ke surga atau gimana ya? Kalau kita bicara Karena tentang itu kitab, kan hanya ya di luar itu ya. Kita bisa buka Wahyu bab 12. Wahyu bab 12. Wahyu bab 12. Itu paling akhir itu. Kita paling akhir. Ayat berapa, Mo? Oh, enggak ya. Ayat 1 sampai dengan 4. Oh, sampai dengan 4. Ini Romo. Dibacakan atau gimana? Ya, boleh, silakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya. Ya, Mo? Oke. Sekali lagi, gereja Katolik tidak hanya berangkat selalu dari teks kitab suci. Kita tuh kan punya 3 pilar. Tradisi, kitab suci, dan magisterium. Ya, tentang ajaran Maria diangkat ke surga, salah satu indikasinya juga bisa dari sini. Tapi sekali lagi, dalam kitab Wahyu tidak eksplisit dikatakan namanya Maria, hanya perempuan, ya kan? Nah, ajaran ini itu dalam perkembangan tradisi selanjutnya, makanya setiap kali kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga, itu bacanya selalu pakai ini. Ya. Nah, yang mau kita pahami tadi ada relasi hubungan antara Yesus dan Maria. Ini kan keduanya nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dipisahkan. Kalau Yesus itu naik ke surga, yang kita rayakan kenaikan Tuhan itu, karena Maria punya peran yang cukup besar pada diri Yesus, kita yakini Maria juga diangkat ke surga. Karena ada hubungannya nih antara Yesus dengan Maria. Dan apakah itu kita bisa membuktikan? Ya, kan iman ya. Namanya iman kan tidak harus melulu dengan pembuktian ya. Namanya iman juga kadang-kala juga itu dirumuskan dengan pengetahuan. Nah, ini juga yang harus kita pahami. Jadi karena ada peran dan hubungan antara Yesus yang juga naik ke surga, Maria pun juga. Karena peran ini saling berhubungan antara ibu dengan seorang anak. Semoga menjelaskan gambarannya. Mana Tante Esti? Menjelaskan kan? Oh, saya banyak yang mau ditanya, tapi nanti yang lain nggak ngomong. Saya penasaran masalahnya. Oh, gini. Iya, minggu lalu Tante Esti juga paling penasaran sama Iya, karena Maria gini. ini. Apa? Maksudnya, coba perhatikan foto atau patung atau gambar Bunda Maria itu mencerminkan dari apa yang pernah, coba kalau dilihat ya dari Fatima, yang lihatnya tuh Bunda Maria apa gitu ya, di atas awal di sinari matahari, terus
yang memegang bola bumi, ada kan? Nah, itu ada penampakan-penampakannya gitu loh. Jadi patung Bunda Maria, terus ada medali. Itu juga penampakan. Jadi yang sudah diakui memang gitu loh. Jadi penampakan Bunda Maria itulah kemudian digambarkan menjadi gambar, menjadi patung seperti ini, medali. Kan macam-macam tuh Bunda Maria gambar ininya. Gambarnya itu sesuai dengan penampakan di Lourdes kayak apa, penampakan di Fatima kayak apa, terus ada yang pegang bumi itu ada lagi gitu kan. Nah, lalu ada juga yang saya pernah baca itu memang ada, itu nggak tahu itu dan diakui oleh Gereja Timur juga bahwa memang Maria diangkat ke surga gitu loh, sempat dimakamkan, tetapi pada si Thomas itu pada dia waktu Bunda Maria meninggal, Thomas nggak bisa datang. Kemudian Thomas bertemu di tengah jalan lihat Bunda Maria. Terus pada saat udah hari ketiga Bunda Maria meninggal, Thomas minta dibuka itu apa tuh namanya, makamnya Bunda Maria udah nggak ada. Nah, jadi itu peristiwanya seperti Yesus. Nah, jadi banyak sekali yang apa cerita dan penampakan-penampakan itu yang membuktikan memang Bunda Maria itu diangkat ke surga. Kalau dilihat dari, kita coba telaah deh cerita penampakan-penampakan itu. Itulah yang jadi jadi gambaran-gambaran Bunda Maria. Sekarang seperti yang pakai baju jubah biru, dan lain sebagainya. Kalau yang Fatima kan putih gitu kan, karena pada suatu saat itu Bunda Maria terlihat seperti ada sinar matahari di sekitarnya. Itu terang sekali, karena dia menampakkan ke Francesco, Jacinta dan Lucia. Yang terakhir adalah memperlihatkan diri pada Suster Lucia itu. Nah, itu banyak yang melihat Bunda Maria itu seperti di matahari begitu, itu saksinya banyak gitu. Itu saya tuh jadi penasaran. Iya, iya. Luar biasa ya. Kelihatan nggak sih? Kayaknya kalau aku itu Fatima kan? Iya, Fatima. Nah, itu Fatima. Bentar. Terus ada yang pegang bumi. Itu siapa yang lihat ya? Lupa saya. Gitu. Nah, itu kan pasti di bawahnya awan. Kalau nggak awan, bumi gitu toh. Itu kan awan kan bawahnya. Awan, Tante. Iya. Kalau yang Lourdes beda lagi, Tante. Iya, beda lagi. Nah, itu pasti gambaran dari penampakan-penampakan yang dilihat dari dan sebagian besar yang melihat itu anak-anak kecil ya, Mo ya? Iya. Anak-anak kecil kan. Terus ada lagi yang di Spanyol yang belum di Fatima itu di Medjugorje. Oh ya, yang itu belum ya, Mo ya. Tapi ya. sudah diakui, sudah di. Ya, karena kan yang namanya penampakan Bunda Maria itu kan sekali lagi nggak harus telan-telan langsung diterima. Oh iya, ya, kan diteliti dulu. Diteliti dulu, ya, termasuk terjadi mukjizat atau tidak. Karena ya sama halnya dengan kalau Santo Santa itu diangkat oleh gereja. Ya, nah yang menarik apa? Kalau kita membaca kitab suci, pertanyaan besar adalah setelah Yesus itu bangkit, Bunda Maria kemana? Ada yang bisa membuktikan? Itu juga pertanyaan saya, Mo, tapi nanti panjang lagi. Itu bisa kita lihat, bisa kita lihat pada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Bamo. Bab 1 ayat 14. Coba dibaca. 14. Iya, coba dibaca. Kisah Para Rasul berapa? Bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya. Itu eksplisit terakhir Maria disebut setelah kebangkitan Yesus di situ. Di rantai dia atas. Masih bersama dengan para bahkan ya menurut tradisi ini juga ya Maria itu ada, karena itu ya kan Yesus ketika di kayu salib dia mengatakan inilah ibumu ya, kepada murid yang dikasihinya. Inilah ibumu, inilah anakmu. Ya, maka Yesus mempercayakan ibunya ini ada bersama dengan para rasul pada murid yang dikasihi. Nah, ini bahkan
juga bisa dijelaskan mungkin ya dalam perkembangannya ketika Maria diangkat ke surga ya juga titik tolaknya dari sini gitu, masih bersama dengan para rasul. Maria sambil merenungkan jejak penderitaan Yesus juga, anaknya juga dalam situasi yang ya mungkin bisa dikatakan tidak mudah harus menerima ini semua. Sangat luar biasa sih. Sangat. Ya. Ya. Lagi pertanyaannya? Ya, kita habisin dulu pertanyaannya ya. Nanti baru kalau misalnya masih ada sisa waktu mau tanya lagi boleh. Oke, yang terakhir nih. Saya pernah dengar kalau akan ada doa khusus Santo Yusuf, sama halnya dengan doa Salam Maria. Benar tidak sih Romo? Doa Santo Yusuf ada kayaknya. Sama yang Ada. Ya bisa dicari itu rumusannya, termasuk yang dibuat oleh Paus kita Fransiskus juga ada rumusan doanya. Tapi bukan menjadi ini ya, seperti doa Salam Maria ya. Ini harus dibedakan. Ya, rumusan sekali lagi sebagai devosi itu kan macam-macam dan ya itu salah satunya. Nih doanya nih Santo Yusuf. Nah, ini kan panjang. Panjang ya. Iya. Hmm. Ini pas didoain pada saat kemarin itu ya, pas apa sih? Sebelum Keluarga Kudus. Iya, keluarga Kudus ya. Pokoknya baru-baru ini deh. Didoain ini. Iya. Romo, Tapi Yusuf kalah pamor ya sama Maria. Ya, sebenarnya bukan kalah pamor sih. Karena peran Yusuf itu juga luar biasa loh. Makanya di dalam doa syukur agung, dalam rumusan yang baru, itu jangan lupa juga menyebutkan, Romo itu juga menyebutkan dalam doa syukur agung. Ya. Biasanya kadang ada Romo-Romo yang lupa mendoakan itu. Tapi sudah oleh kongregasi peribadatan Tahta Suci itu sudah wajib juga didoakan. Karena peran Santo Yusuf itu juga luar biasa. Itu penggambarannya paling, ya itu jadi Bible study sendiri ya. Itu dalam Matius, Injil Matius. Kalau nggak kita nggak selesai-selesai. Santo Yusufnya kemana tuh? Kalau nggak ada Santo Yusuf, kira-kira Maria bakal sanggup nggak melahirkan Yesus? Iya kan, makanya kan. Belum tentu sanggup dia harus berjalan sejauh itu. Yusufnya kemana? Nggak dikisahkan. Waktu penyaliban kan nggak ada bapaknya. Gini, Santo Yusuf itu ketika meminang bersama Maria itu umurnya sudah dalam yang cukup umur ya. Oh. Jadi dapat dipastikan Santo Yusuf itu karena sudah cukup tua. Berarti kan udah nggak ada ya? Nggak ada, iya. Ada beberapa ahli yang menyebut dia karena sudah cukup tua. Ya memang tidak dikisahkan lagi kan setelah dia bersama Maria melahirkan. Kayaknya menarik juga ya. Rabu Ya, depan nanti beda tentang Santo Yusuf kayaknya. Kayaknya ini nggak bakal kelar ini. Iya, kita bicara soal Maria tuh nggak akan kelar. Tema yang bisa kita bicarakan. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari link? Apa udah habis? Ini ada satu yang sedikit terlewat, tapi mungkin menjawab yang tadi ya. Sebentar. Yang mana tuh? Yang di atasnya persis. Yang Romo banyak cerita tentang Maria yang kita dengar. Tapi sangat sedikit cerita tentang Yosef. Bagaimana sebenarnya dan cerita Yosef yang selengkapnya. Ya itu bisa dibaca kita ya itu Bible study-nya beda lagi ya. Bible study dalam Injil Matius. Okay. Agak keluar konteks nih Mo. Iya. Boleh dijawab, boleh enggak kok. Ya nanti itu Injil Matius sendiri tuh di bab awal tuh bisa kalian baca ya. Oke, nanti jadi buat jadi bahan ke pengurus ya. Kayaknya pertanyaan tentang Yusuf juga menarik juga ya. Nanti kita bisa buatin bahannya ya, teman-teman ya. Tapi mungkin nggak malam ini ya. Kalau Mbah Coronanya udah pergi, kita main ke sana Wacana Bakti. Waduh, boleh. Ada apa di sana Tante?
Sepi loh sekarang. Anak gosnya nggak ada. Oke, Boleh. kayaknya pertanyaan di link udah habis. Oke. Mungkin kalau misalnya ada 1-2 pertanyaan lagi, teman-teman mau langsung utarakan di sini boleh. Langsung di unmute aja. Aku mau tanya. Oke, siapa? Aku. Suara siapa itu? Iya, aku Dina. dinampakkan dari ujung Jakarta. Thank you, Dina, ya udah gabung ya. Ya, silakan. Iya. Romo, saya sih mau nanya doang sih. Bagaimana memaknai Bunda Maria itu di zaman sekarang? Di zaman digital, di zaman teknologi. Apakah nanti kalau misalkan ya amit-amit nyumbang bayi gitu kan, kalau misalkan kita seperti Maria gitu kan, tiba-tiba hamil gitu kan. Ya kan, pokoknya memaknai saja sih. Karena kayak aku bertanya, karena itu ada di Luar otak biasa nih tiba-tiba. pertanyaannya. Imajinasinya loh jauh. Oke, Om maksudnya. Carlo Dina itu dari Pulau Gebang, Om. Oh iya. Dari sana. Ya. Salam Anak buat Romo Romo Yogo aja kalau masih. Romo Gun. Romo Gun. Oh, good. Salam buat Romo Yogo. Oh, Yogo sudah tidak di sini. Ya, buat Romo siapa kayak yang di situ. Terus good luck buat itunya, cup-nya. Oh ya. Iya. Oke. Silakan Romo. Ini pertanyaan nih, Mo. Ayo, Mo, silakan. Ya. Sekali lagi konteks zamannya Maria nggak bisa disamakan dengan zaman sekarang ya. Mungkin kalau muncul Maria zaman now, muncul Maria zaman now sudah pasti menolak. Ya, menolak. Tapi yang paling penting apa? Ya kalau tadi bicara soal kehamilan di luar nikah itu. Kenapa kita jadi nyambungnya ke sana? Ya paling penting adalah bagaimana rahim di dalam kandungan itu yang dijaga. Jadi konteks kehidupan zaman sekarang ini kan seringkali kita tidak, ya kalau itu sampai terjadi ya ada banyak godaan ya, tentu saja kan. Tapi apa yang terjadi pada yang kita bisa tempatkan pada diri Maria untuk konteks sekarang tadi seperti yang saya katakan, kita menjadi pribadi yang selalu reflektif, berkaca dengan kehidupan kita. Bukan melulu menjadi pribadi yang reaktif, yang apa-apa langsung dikomentari, apa-apa langsung nggak mau dulu. Belum tahu apa yang akan terjadi, tapi udah bilang nggak mau duluan. Misalnya ditunjuk jadi pengurus, entah di dalam lingkungan paroki atau di lingkungan wilayah gitu ya, sudah nggak mau duluan. Ya, maka ya jawaban paling pas itu ya dengan segala kepercayaan yang diberikan kepada kita, ya katakan dulu, Ecce ancilla Domini, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya kira ini sepanjang zaman jawaban yang tidak pernah habis untuk kita imani. Satu lagi Kenapa, boleh Di? nggak, Rem? Oh iya. Boleh, Itu Tante. tadi udah ya? Oh. Oke. Boleh. Saya Boleh, juga boleh. pernah baca ini bahwa nama Maryam itu paling banyak di Al-Quran di antara semua nama perempuan yang pernah disebut. Bahkan Siti Aisyah pun, istri dari Nabi Muhammad itu nggak banyak. Tapi Maryam itu banyak dan diakui bahwa Maryam itu memang suci sampai memang mereka mengakui dia adalah tidak ternoda, betul ya? Betul. Ya, tadi seperti yang saya katakan. Karena di dalam surah Maryam itu cukup detail. Sebelumnya juga di surah Al-Imran itu yang dipercaya sebagai orang tuanya Maryam. Itu juga ada banyak. Jadi nggak hanya dalam satu surah atau kalau kita kan mengenai dalam satu kitab ayat. Tapi ada dua. Surah Al-Imran itu juga dibahas, dalam surah Maryam itu juga dibahas. Jadi ini Maryam bukan hanya kita yang mengatakan istimewa ya, mungkin bisa dikatakan saudari-saudara kita yang beragama Muslim juga memberikan peran yang luar biasa juga pada diri Maryam. Kalau yang wawasannya terbuka ya. Kalau yang nggak terbuka ya itu
arahnya ke hamil di luar nikah. Iya, hanya ditangkap itu doang. Itu. Ayo dong yang lain. Helen kok diam aja nih. Halo? Aku udah nanya di Udah Google ya? Form-nya tadi, Tante. Oh iya. Kayak kedengeran suaramu, Len. Sudah terjawab ya Tante ya? Udah, nanti kalau memang itu khusus saja ntar kalau kita udah sudah Mbak Corona pergi main ke sana ya. Ya Romo. Boleh, silahkan, welcome. Oke. Kayaknya kalau ngomongin Maria, kayaknya banyak banget nih. Kayaknya juga Nggak waktu nggak selesai, bakal Kak. cukup ya. Nggak selesai, Kak Remi, nggak selesai. Bakal selesai ya. Mungkin bakal ada sambungan selanjutnya ini kayaknya nih. Bakal ber-SKS ini. Karena Romo sendiri juga menjadikan bahan skripsi ya, Mo ya? Tesis saya S2 tentang ini. Tesis ya? Iya. Saya dengar juga dari Romo Bekti sampai dibeliin Al-Quran itu sendiri ya buat Romo Oh iya. belajar Al-Quran ya, Mo? Ya, belajar. Ya, dua. Karena kan saya komparasi membandingkan teks, jadi dua. Harus punya Al-Quran juga. Romo jangan pindah ya, Mo. Iya. Oh, enggak. Jangan pindah. Kan bukan berarti kita baca Al-Quran jadi pindah. Betul. Betul. Iya. Kebenaran bisa didapat dari mana aja tuh, tapi tetap iman kita kan kepada siapa gitu kan. Setuju, Kak Remi. Terus sama siapa. Setuju. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih buat Romo Vano untuk sharing mengenai pengajaran kitab suci pada malam hari ini tentang sosok Maria. Ini saya dengar dari beberapa teman, kayaknya ada beberapa yang sampai tersentuh banget mengenai topik pada malam hari ini. Karena emang sosok Bunda Maria sendiri itu ya kayak kita menganggap dia seorang ibu kan. Nah, ibu itu kan kalau kita sendiri menganggap ibu kita sendiri itu kan ikatan batinnya udah kuat karena kita 9 bulan di rahim dia. Yeah. Jadi sama Bunda Maria pun kita tuh udah kayak benar-benar udah menganggap seperti ibu sendiri juga gitu. Dan luar biasa banget seorang ibu yang menyaksikan perjuangan anaknya, pengorbanan anaknya sampai mati di kayu salib. Langsung lo live dilihat dan itu sih kalau dibayangin, wow, luar biasa banget Bunda Maria memang. Nggak salah emang Allah Bapa itu milik Bunda ya, buat mengandung Tuhan kita Yesus Kristus. Betul. Oke, teman-teman, aku rasanya pengen dengar mungkin ada satu aja sharing tentang Bunda Maria yang teman-teman alami. Tentang mungkin ditampakin sama Bunda Maria atau apa. Satu aja, boleh singkat sebelum kita tutup. Ada pengalaman yang tentang Bunda Maria? Balik aku lagi. Dina, boleh Ya. Dina singkat. Ya, paling sih karena waktunya, devosi silakan. sih, lebih ke devosi gitu loh. Paling sih pengalamannya adalah mungkin benar ya katanya orang hati-hati dengan doa gitu kan. Ya, saya kan orangnya kan kalau udah bicara sama orang gitu kan terus orangnya nggak nurutin ya udahlah ya, larinya yaitu ke Gua Maria gitu. Nah, satu hal waktu itu pengalaman adalah sama Romo sendiri, Romo Susilo. Karena nggak diturutin maunya saya, jadinya saya pikir udahlah ngadu aja lah karena kan saya tahu Romo Susilo itu sangat higher banget untuk devosi kepada Bunda Maria. Nah, oleh karena itu saya langsunglah ke Gua Maria, saya ngobrol di situ sama Bunda Maria, terus saya bilang, terus saya kesel kan, terus saya bilang, udahlah Bunda Maria kalau gitu, kalau tau gitu ngapain juga saya pelayanan di sini, saya bilang gitu. Saya kan cuma minta atas nama gereja, bukan atas diri saya sendiri. Terus sekitar 3 hari apa seminggu kemudian gitu, ketemu sama Romo Susilo di pagi hari di misa harian. Setelah itu
lucunya adalah Romo Susilo berkata sama saya, "Oke Dina, saya turutin maunya kamu." Bilang gitu. Hah? Dia bilang gitu. Nah, itu bukan sekali kejadian gitu. Ada lagi selanjutnya. Sama Romo Susilo juga. Saya kan asal minta kan sama kepala paroki apapun gitu. Terus nggak diturutin lagi. Saya pergi lagi ke Bunda Maria. Bunda Maria, kenapa sih Romo Susilo selalu begitu gitu kan? Terus setelah itu waktu itu saya minta frater untuk jaga OMK karena kan jujur saya secara liturgi itu saya bodoh gitu kan. Karena bagi saya adalah saya akan belajar sama orang yang tahu liturgi. Karena kan kendalanya OMK itu adalah tidak bisa untuk menyambungkan liturgi di passionnya OMK itu tidak bisa dimasukkan ke dalam liturgi kan, misalnya ada band atau apa tidak bisa gitu kan. Nah, terus habis itu saya mintalah untuk misalkan yuk frater gitu loh untuk jaga OMK saya gitu kan, untuk menambah pengetahuan. Setelah itu saya minta khusus, Romo tolong dong bikin surat untuk minta frater, untuk jaga OMK. Terus Romo Susilo bilang, nggak bisa, bilang gitu. Waduh, saya bilang, waduh, aduh, saya bilang gitu kan. Yaudah pas itu saya pergi ke Bunda Maria, saya bilang lagi, saya benci lama-lama. Setelah itu nggak tahu, saya lupa sih 3 hari apa 1, pokoknya nggak lebih dari 1 minggu, saya kaget ketika ada yang laporan sama saya bilang gini, Dina, itu kok Romo kok ngajuin frater buat OMK ya? Hah? Itu jadi makanya tadi saya tuh berpikir gitu, apakah kita harus gitu untuk berdevosi terus-terusan ke Bunda Maria seperti itu, Romo? Karena saya udah ngalamin sendiri gitu, apapun kesulitan kita ngobrol gitu kan, kayaknya tuh ada suatu mukjizat dan keajaiban terjadi. Apalagi kepada seorang Romo yang holy banget ya, untuk kalangan kita kan. Ya kita kan ini kan cuman butiran debu lah ya kan di atas debunya kan ada lagi tuh. Nah itu seperti itu sih paling pengalamannya sih untuk Bunda Maria sih. Oke, Dina, terima kasih. Karena ini sesinya sharing, bukan pertanyaan lagi, nanti bisa japri aja ke Romo ya untuk pertanyaannya. Tapi sharingnya luar biasa, terima kasih. Jadi semakin melengkapi pengajian kita Bible Study pada malam hari ini dengan sharing Dina. Baik, teman-teman, demikianlah akhir dari sesi Bible Study pada malam hari ini dengan topiknya Bunda Maria. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan Bible Study pada malam hari ini dengan lagu penutup. Oh ya, nanti habis lagu penutup, nanti saya akan doa penutup. Kemudian nanti kami minta berkat dari Romo ya untuk penutup ya, Mo. Intensi misa nggak ada? Halo, intensi misa nggak ada? Intensi misa, apa sih doa maksudnya? Intensi. Doa. Maksudnya doa. Oh iya, oke. Oh jadi intensi, maaf. Oh iya, oke. Thank you Dina udah diingetin, thank you. Ada yang mau minta didoakan? Boleh? Paling doain aja buat Romo-Romo yang sakit. Romo siapa? Ya siapa aja. Kan kita nggak tahu. Siapa aja yang sakit? Oke. Remi. Ya kan? Ya apa? Kayla. Buat Ambar, minggu besok udah pengumuman. Oh, Ambar ya. Oke, kita selalu bawa dalam doa ya. Yep. Oke, terima kasih. Thank you, Ada lagi Remi. teman-teman. Mungkin bisa tulis di chat juga. Buat Kristi yang besok mau psikotes, mau diinterview. Oh, Kristi yang mau psikotes. Oke. Ada lagi? Oke, nanti saya doakan aja untuk permohonan-permohonan doa teman-teman yang mungkin ada di hatinya, ya. Oke. Silakan teman-teman, kita siapkan untuk menyanyikan lagu. Nah, ini tadi Romo sempat nyanyikan lagu ini, padahal saya udah menyiapkan tadi pagi lagunya, jadi bisa pas ya kebetulan. Ave Maria, Pancep F. Kondak. Diharapkan teman-teman semua bernyanyi ya, meskipun kita terbatas dengan ruang dan waktu.
Suara gitar saya kedengaran nggak, Dok? Kedengeran. Oke. Engkau yang dipilih Allah, Bapa di surga, untuk melahirkan putra-Nya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersih dan putih, tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda kerahiman ilahi, Bunda Tuhan kami tercinta, Tuhan Yesus Kristus. Ya Bunda, terima kasih Bunda, kalau pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau Bunda. Terima kasih untuk Putramu Yesus Kristus yang telah mengutus anakmu terkasih Romo Vano untuk menyampaikan mengenai sosok Bunda sendiri kepada kami. Luar biasa bahwa sharing yang Romo Vano berikan kepada kami sangat sungguh menguatkan, menumbuhkan iman kami, dan kami sungguh benar-benar menghormati Bunda sendiri sebagai Bunda Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Engkau memberkati Romo Vano selalu dalam karya pelayanannya. Engkau berikan Romo Vano kesehatan. Engkau berikan ia selalu tumbuhkan semangat kesetiaan pelayanannya terhadap Dunia Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bahwa pada malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh sungguh benar-benar merasakan kehadiran-Mu melalui firman-Mu pada malam hari ini yang sangat sungguh memberkati diri kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Bunda, pada malam hari ini juga kami secara khusus ingin menyampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu. Kami ingin berdoa Bunda untuk romo-romo yang mungkin pada saat ini sedang mengalami sakit, penyakit. Kami berdoa kiranya melalui belas kasih dalam penyakitnya dan semangat untuk bisa sembuh seperti sedia kala. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi kepada romo-romo. Kami juga berdoa Tuhan
Untuk teman kami, Ambar, yang sedang menunggu hasil audisi menyanyinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat talenta anakmu ini, yang dimana dia sungguh-sungguh mengolah talenta yang Kau berikan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama Tuhan. Kami percaya hasil yang terbaik Engkau boleh berikan kepada Ambar Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Kristi yang akan mengikuti tes ujian. Semoga Engkau berkati Kristi dalam persiapannya, sehingga pada saatnya nanti Kristi bisa mempersembahkan yang terbaik, dan hasil yang terbaik Engkau boleh berikan kepada Kristi. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami terkasih, Rita dan Anya, yang sedang menunggu hasil tes swab COVID-19-nya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau membimbing anakmu ini Tuhan. Engkau sangat begitu mengasihi anakmu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada hasilnya nanti Engkau nyatakan hasil yang negatif Tuhan untuk Anya dan Rita Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin masih banyak doa permohonan di setiap hati kami yang belum teruntaikan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa rencana dan kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap rencana, harapan kehidupan kami Tuhan. Baik yang masih sekolah, baik yang bekerja, baik yang berusaha. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap usaha kami, karya pelayanan kami. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini hanya demi kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi Engkau berkati Tuhan untuk komunitas kegiatan Bible Study ini Tuhan. Kiranya melalui Bible Study ini banyak anak-anak-Mu yang boleh merasa terberkati Tuhan. Yang sungguh betul-betul mau untuk menggali kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk bisa mewartakan, menjadi saluran berkat bagi sesama kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari jahat. Amin. Ya Bunda Maria yang baik dalam budi, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpuji kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Boleh Romano boleh untuk menutup berkat. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Semoga orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, dan kita semua selalu dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Pano. Luar biasa. Terima kasih Romo Pano. Oke teman-teman, tunggu mau jangan pergi dulu mau. Tunggu nanti Foto kita dulu, akan ada foto dulu. bareng. Tapi sebelum foto bareng ada pengumuman dulu ya. Waduh, Ya pengumumannya door prize. seperti biasa ada. Nah pengumumannya seperti biasa kita akan berjumpa lagi tetap di Bible Study Rabu depan ya. Nah nanti kita lihat ya untuk pembicaranya tuh ya teman-teman ya.
Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat di screenshot kita. Nah, itu ada pada setiap Bible study selalu akan ada note to learn dari hasil pelajaran. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang mungkin masih kayak tadi kelewat, ataupun ada teman-teman di luar sana yang belum kesempatan untuk bisa ini, atau mungkin ada teman-teman di sini yang ngerasa, ih sungguh terberkati banget, sayangnya nih temen gue nggak dapet. Nah, teman-teman bisa kasih tahu mereka nih linknya hasil Bible study ya. Teman-teman bisa kasih lihat mereka. Nah, terus kita juga punya channel YouTube loh. Kita nggak malah sama Romo Fano nih, Romo YouTuber kita nih, punya channel YouTube juga. Nah, Bible Study juga ada nih channel YouTube-nya, tuh Bible Study San Maria Channel. Tolong teman-teman yang merasa bahwa Bible Study ini sangat bermanfaat, sangat memberkati, boleh teman-teman dukung channel YouTube kami ya, dengan cara klik like, subscribe, ya kan? Bener nggak? Komen juga boleh lah, men. Belnya jangan lupa diaktifkan. Ya, oke. Bel ya, bener. Gimana, Jeff? Lonceng. Belnya Ya, jangan lupa pokoknya itu ya. Lonceng. Oh, loncengnya jangan lupa diaktifkan, teman-teman. Ya. Karena subscribe itu gratis. Nah, subscribe itu gratis. Jadi jangan pelit-pelit subscribe ya. Oke. Oke. Selanjutnya kita juga ada link Bible Study San Mare. Ini apa ini, Jeff? Oh, ini kalau misalnya kita mau Zoom, ini kita klik aja, tinggal klik ini langsung join tanpa masukin ID ataupun password. Ya, tabel depan. Nah, terus kita juga punya Instagram nih, guys. Nah, ID-nya biblestudy.sanmare. Nah, ini tolong juga teman-teman untuk dukung dengan cara follow ya. Follow IG Bible Study ya. Karena apa? Dengan follow teman-teman akan selalu update mengenai kegiatan-kegiatan dari Bible Study sendiri. Gitu. Okay. Nah, jadi itu aja ya. Ada lagi nggak? Kayaknya itu aja ya pengumumannya ya. Tolong ya teman-teman ya, support terus Bible Study. Nah, apalagi ya pengumumannya ya? Kayaknya udah ya, itu aja ya. Udah. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi foto bareng ya. Oke. Itu, bentar. Ada biar nggak mendadak. Fotonya ada foto jenis apa aja nih, Dok? Nggak usah banyak-banyak. 3 aja cukup. Dok. Kamera gue udah aktif kan ya? Kelihatannya kalau di HP kelihatannya masih mati loh. Nah, teman-teman tolong on video ya. On video ya. Nah, kan kelihatan tuh yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yang campur ganteng cantik ada nggak nih? Oh, jangan. Om Carlo paling menyala tuh merah. Waduh, Om Carlo berani tuh. Om Carlo tuh ketua seksi kepemudaan. Oh, Kalau saya dari seksi kerasulan kitab suci, jadi dampingnya aja. Ya. Oke, betul sekali. Terima kasih untuk bimbingannya Om Carlo, Tante Esti. Ya nggak? Tanpa support Anda berdua, kita juga kayak seperti domba yang kehilangan induk. Ya nggak? Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita foto bareng. Ayo, mungkin siap, ada foto jinak dan foto buas ya. Ayo siap semuanya. 1, foto kalem dulu, foto kalem. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, boleh kasih jempolnya ke Romo Fano. Terima kasih. Siap semuanya. 1, 2, 3. Oke. Bebas. Oh, bebas. Tadi belum bebas. Bebasnya apa ya? Hanyo. 1, 2, 3. Wow.
Ada efeknya. Oh, ada efek-efeknya. Oke. Dan demikian berakhir